Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sering menyikapi hambatan itu dari sudut pandang manusia, saudara, sehingga melemahkan iman serta memadamkan semangat pelayanan. Padahal, saudara, selama masih di dunia, yang namanya hambatan itu akan selalu ada. Terlebih ketika kita berjuang untuk menegakkan kebenaran. Hari ini kita akan melihat, saudara, bagaimana Nehemia menyikapi hambatan dari sudut pandang yang berbeda. Saudara, dengan berbagai cara, Sanbalat dan kawan-kawan terus berusaha menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Kali ini Nehemia yang diteror. Mereka berupaya menjebak dan mencelakakan Nehemia dengan mengundangnya untuk berunding. Akan tetapi, saudara, usaha ini gagal karena Nehemia menolak undangan tersebut. Pada surat yang kedua, mereka memasukkan isu politik dengan harapan Nehemia menjadi gentar sehingga mau memenuhi undangan mereka. Ini pun juga tidak berhasil. Sebagai usaha terakhir, mereka mencoba memanfaatkan Semaya, nabi orang Yahudi, untuk menjebak Nehemia. Sekali lagi, saudara, upaya musuh Nehemia gagal total dan justru dipermalukan. Berbagai hambatan tidak berhasil, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sendirilah yang menjaga pekerjaan anaknya. Dan Nehemia mengikuti proses Tuhan yang kudus. Ini yang menjadi kuncinya. Kenapa hambatan justru menjadi kesempatan untuk hidup dalam iman? Karena Nehemia terus berdoa dalam menghadapi semua hambatan-hambatan tersebut, sehingga Tuhan memimpin dan melindungi Nehemia dengan kepekaan untuk mengetahui pengkhianatan Semaya dan beberapa pemuka di Yehuda. Nah, saudaraku, dari pembangunan tembok Yerusalem ini kita belajar tentang keteguhan, tentang ketabahan, tentang kesetiaan dan kepasrahan dari orang-orang yang bertekad untuk hidup dalam proses Tuhan. Sehingga hambatan-hambatan justru menjadi instrumen untuk hidup dalam iman. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah hambatan itu membuat kita mundur? Hambatan itu membuat kita jauh dari Tuhan? Hambatan itu membuat kita meninggalkan pelayanan? Atau hambatan itu justru makin mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa selama masih ada di dunia, banyak hambatan, bahkan hambatan itu akan selalu ada. Terlebih ketika kami belajar untuk melakukan kebenaran, maka iblis tidak akan pernah tinggal diam. Karena itu tolonglah kami, Bapa. Ketika kami menghadapi hambatan-hambatan itu, kami justru makin mendekat kepada Engkau. Kami justru makin setia berdoa. Kami justru makin setia menaruhkan pikiran kami, hati kami kepada Engkau. Sehingga hambatan itu
justru menjadi kesempatan bagi kami untuk hidup dalam iman. Ampuni kami Bapa jika selama ini ketika kami mengalami hambatan-hambatan itu, kami justru jauh dari Tuhan, kami meninggalkan Tuhan, kami meninggalkan pelayanan, kami meninggalkan persekutuan, dan hari ini kami diingatkan kembali. Ketika menghadapi hambatan, biarlah kami mendekat kepada Engkau. Mengingat ya Tuhan untuk dua saudara kami, untuk Ibu Maria Wijiati, 72 tahun Engkau telah memimpin sehingga hari ini merayakan kembali ulang tahunnya. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kiranya hamba-Mu berdoa, Engkau berikan kekuatan di dalam iman, Engkau berikan kesetiaan, bahkan terus terikat dengan perjanjian, terlebih ketika mendampingi Pak Bagio untuk sehat, untuk pulih, dan juga untuk kuat. Kiranya juga Engkau menganugerahkan pikiran Tuhan di dalam segala pergumulan yang dihadapi, menaruh pikiran dan perasaan itu kepada Kristus, sehingga hanya Kristus saja yang ada di tengah-tengah keluarga ini. Demikian juga kesehatannya, Engkau sendiri yang akan mengaruniakan kesehatan itu. Tidak lupa juga berdoa untuk keluarga kami, Angelia Mita, 22 tahun Tuhan telah menyertai, 22 tahun Tuhan telah menolong, membimbingnya, dan hari ini juga merayakan ulang tahunnya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan pengertian di dalam iman, bila firman yang hidup itu yang akan terus berbicara di dalam hatinya, sehingga terus mengalami pemulihan, terus mengalami kedekatan dengan Tuhan, bahkan juga makin terikat di dalam perjanjian. Pergumulan-pergumulan sebagai orang muda, ada begitu banyak pertanyaan tentang kehidupan ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui kebenaran firman-Mu untuk membuatnya mengerti, untuk membuatnya dapat makin terus terikat dengan perjanjian di tengah segala persoalan kehidupan. Hamba-Mu doakan juga untuk masa depannya, biarlah Tuhan telah menyediakan masa depan yang terbaik. Demikian juga untuk kesehatan, kiranya Tuhan sendiri juga yang akan menganugerahkan kesehatan kepada Mita. Terima kasih Bapa, itulah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Maria Wijiati. Kiranya menaruh pikiran dan perasaan kepada Kristus, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan itu karena Kristus. Demikian juga untuk Angelia Mita Jovita, selamat ulang tahun, kiranya terus terikat dan setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.